dicek bagian dalamnya udah ada kuning atau kayak tayang-tayang gitu. Biasanya itu tuh bikin mampet ke kisi-kisi. Kalau misalkan ini udah tinggi atau udah pada pecah-pecah, nah udah biasanya kan ini support shockbacknya harus ganti atau menurut spesifikasi mobilnya. Harus Biasanya ada sesuai yang gitu. pakai dot 4, dot 3. Nah, itu penting. Kalau kita mobilnya menggunakan dot 3 terus di dot 4, nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om. Balik lagi di YouTube Pit Car Service. Kali ini kita bersama Mas Aji ya Mas. yuk Mau membahas kira-kira hal apa saja atau komponen apa saja yang harus dicek dan diservis setelah membeli mobil bekas. Nah, mumpung ada Mas Aji, kita sekarang tanya langsung ke Mas Aji. Komponen apa aja Mas kira-kira Mas? Oke, yang pertama yang paling penting itu kita pengecekan bagian mesin Om. Bagian mesin itu meliputi seperti oli mesin, oli transmisi, oli gardan, atau bahkan ke bagian yang lebih terlihat lagi seperti busi, oil atau sil-sil mesin. Mungkin ada kebocoran atau gimana ya. Untuk yang paling utama aja, yang paling gampang, kita cek bagian olinya. Oli, oke. Ya. Gimana Kalau cara yang ngeceknya bagian Mas? oli, owner itu kan untuk perawatan berbeda-beda ya. Ya, Pak, ada yang perawatannya mungkin sembarangan, ada yang rajin. Nah, kalau perawatan olinya itu sembarangan, gantinya itu ya 4 bulan sekali, 6 bulan sekali baru ganti atau bahkan seingetnya, itu biasanya akan mempengaruhi ke bagian mesin. Itu seperti olinya yang lumpur, oke. terus Apalagi mungkin mobil-mobil lama gitu ya Mas? itu mobil tua itu Mobil tua ya? gampang banget itu karena kan cara kerjanya juga lebih ekstrim ya, beda lagi. Nah, untuk oli lumpur ini biasanya itu udah di kita itu yang paling fatal karena penanganannya itu sudah pasti harus turun mesin atau overhaul full ya. Dan itu untuk pembelian mobil bekasan sangat merugikan bagi para konsumen ya. Apalagi untuk overhaul ini kan nggak cukup 1 juta 2 juta. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Yang pertama itu kita buka tutupnya dan kita lihat di bagian sini kita olesin pakai tangan. Nah, kalau lumpur itu biasanya dia udah ada hitam-hitam atau bahkan kayak lumpur. Nah, itu udah parah banget. Nah, ini udah termasuknya lumpur. Nah, kayak gini tuh gimana sih cara penanganannya? Ya itu pasti harus turun mesin full overhaul dan bersihkan semua. Dan itu juga kemungkinan kan Itu parahnya itu ya Mas ya? nah, paling parah, yang paling parah tuh itu. Dan untuk overhaul ini kan biasanya kita langsung pengecekan semua ya, mekanik tuh cekin semua. Nah, itu kan bisa ada penambahan kayak piston mungkin udah kena karena olinya jarang ganti, terus bahkan kayak pokoknya komponen yang di dalam mesin itu bisa kena atau bisa luka karena olinya itu jelek. Oke, selanjutnya komponen apa lagi Mas? Yang kedua yang nggak kalah penting itu bagian kelistrikan ya, misalkan seperti alternator, aki, sikring, dan komponen kelistrikan lainnya. Dan yang pertama kita cek untuk saat mungkin kayak mekanik cek saat inspeksi itu biasanya dari aki. Kita menggunakan multitester. Saat mesin dihidupkan, biasanya tegangan normal pada kendaraan itu 13 sampai 13,8 volt. Oke, itu Dan normal ya Mas? Normalnya. Kalau Normal. lebih atau kurang dari itu, biasanya kalau lebih itu overcharging. Nah, kalau kurang itu biasanya akhirnya udah jelek atau bahkan alternatornya udah nggak mau ngisi lagi. Biasanya seperti itu untuk yang kelistrikan yang paling mudah. Oke, itu tadi bagian kelistrikan. Sekarang selanjutnya apa lagi Mas Haji? Oke, yang ketiga kita ke bagian kaki. Kaki-kaki, bagian oke, apa aja Mas Haji? Nah, bagian kaki ini nggak kalah penting juga karena kesangkutnya ke bagian keamanan ya, keamanan juga. Dan yang paling mudah kita cek saat membeli mobil bekas itu bagian shock breaker yang paling kelihatan. Nah, bagian shock breaker. Mungkin kalau secara visual kita tidak merasakan ya. Mungkin Om bisa minta sama ownernya untuk mencoba keliling atau apa. Oke, test drive gitu ya Mas? Test drive nanti dirasakan tuh gimana shock breakernya. Dan untuk yang bagian support, nah bagian ini itu bisa dilihat secara visual ya. Kalau misalkan ini udah tinggi atau udah
udah pada pecah-pecah. Nah udah diasumsikan ini support shock plate-nya harus ganti atau harus diperbaiki, di repair. Paling itu ya ganti lah. Selain itu apa aja Mas Haji bagian Selain kaki? itu lagi ada kayak T-rod, terus long T-rod, link stabilizer. Nah itu diceknya tuh nggak bisa secara visual, itu harus Harus coba dibongkar ya. keliling test drive, di test drive keliling. Nah dirasakan tuh biasanya kalau link stabilizer, T-rod, long T-rod itu bunyi-bunyi gelutuk-gelutuk. Nah itu bisa Om asumsikan ke bagian dari kaki. Oke, mungkin Biasanya udah rusak. diceknya juga harus dibongkar gitu Nah, ya. harus dibongkar untuk harus lebih dilihat pastinya. secara Iya. detailnya ya. Iya, betul. Yang selanjutnya kita menuju ke sistem pendingin. Sistem pendingin itu nggak kalah penting juga Om sama kinerja mesin. Yang paling utama itu kita cek radiatornya. Radiator ya, Om, ya? mungkin Iya. cek secara visual. Biasanya kalau radiator bocor itu ada rembesan di bagian kisi-kisinya. Iya, Ada iya. rembesan, kita cek, kita amati. Dan yang kedua itu bagian selang-selang, kita cek apakah ada yang retak atau Bocor gitu udah ya. keras, bocor. Nah itu udah harus ganti. Terus yang ketiga kita buka radiatornya, dicek bagian dalamnya udah ada kuning atau kayak tayang-tayang gitu. Biasanya itu tuh bikin mampet ke kisi-kisi. Nah makanya biasanya mengalami mobil jebol atau udah overheating. Nah bisa dari situ karena dia tuh menutupi jalur sirkulasi airnya. Oh, karat-karatnya gitu ya. Nah Om, ya? karat-karatnya itu biasanya pada rontok dan menutupi jalur-jalur sirkulasi. Nah itu bisa menyebabkan overheating atau jebol. Dan kenapa sih kita harus cek bagian pendingin ini padahal temperaturnya stabil. Nah mungkin Omnya nggak bisa langsung ngerasain mungkin pas membeli mobil bekasnya, tapi nanti ketika Om sudah membawa untuk jarak jauh atau untuk berkeliling, nah nanti bisa langsung kerasa tuh jika Oh, ada berarti masalah. dampaknya itu nggak langsung gitu ya Mas Nggak Haji? langsung, biasanya tuh kalau udah dibawa jauh atau mungkin kalau udah parah banget itu bisa langsung kerasa. Tapi biasanya para owner-owner nakal itu menutupi misalnya kalau radiator temperatur masih aman atau masih stabil, mereka menutupi padahal dia mungkin ada masalah pada selang atau ya. water pump, radiator bocor. Nah itu ditutup-tutupi sama mereka. Yang selanjutnya kita menuju ke sistem pengereman. Sistem pengereman itu untuk keselamatan kita juga ya. Ya, Nah, ini yang paling vital ya Mas Haji? paling vital. Nah, untuk sistem pengereman secara visual itu kita bisa cek disc brake. Oke, Disc pertama brake-nya udah bergelombang atau belum. Biasanya kalau orangnya jarang ganti kampas rem atau ya, mungkin kemakan tinggal gitu ya Mas Haji? besinya doang dipakai terus, nah ini pakai kemakan. Terus yang kedua kampas rem, ini kita nggak bisa cek secara langsung ya. Tapi Om mungkin bisa juga dengarkan saat berkendara itu, dengerin biasanya ada bunyi strek. Nah itu biasanya dari kampas remnya udah habis atau dari Atau mungkin ngeremnya dalam gitu ya? remnya dalam bisa. Dan yang ketiga itu kita cek ke bagian minyak rem. Minyak rem Minyak rem juga penting ya Mas Haji? minyak rem penting banget. Minyak rem ini kalau udah sering dibawa atau sering dipakai itu ada masa pakainya. Mungkin Om masih bisa melakukan pengereman, masih normal lah. Tapi untuk kekentalan atau Ciri-cirinya daya ya apa tahan aja? minyak remnya itu biasanya ciri-cirinya itu warnanya udah beda. Warnanya beda? Warnanya udah beda. Terus rem juga nanti pengeremannya kerasa mungkin agak peret atau agak gimana untuk cairannya. Nah kita boleh cek, bisa juga pakai ada ada alatnya dicek. Tekanan minyak remnya itu bisa dicek secara visual pakai alat. Dan untuk pergantian ini itu menggunakan minyak rem yang spesifikasi apa DOT-nya tuh menurut spesifikasi mobilnya. Nah, harus biasanya sesuai ada yang gitu. pakai dot 4, dot 3. Nah, itu penting. Kalau kita mobilnya menggunakan dot 3 terus di dot 4, nah itu komponen lainnya bisa rusak kayak sil-silnya. Oke, itu tadi edukasi sedikit dari Mas Aji mengenai hal apa aja yang harus dicek atau diservis setelah kita membeli mobil bekas. Mungkin Om bisa kasih saran atau tambahan mungkin komponen-komponen apa aja yang harus dicek, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like YouTube Pitcar Service. Thank you Mas Aji. Oke, sama-sama.